Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zahra Huriatul Bila. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 7D dengan NIM 11940100184. Di sini saya akan membahas atau mereview kembali pertemuan 1 hingga pertemuan ke-10 dari mata kuliah kewirausahaan. Tidak perlu berlama-lama, saya akan langsung saja membahas pertemuan pertama yang berjudul tentang kompetensi yang harus dimiliki kewirausahaan dalam bisnis. Nah, apa sih itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah kemampuan dalam berpikir kreatif atau inovatif yang dijadikan suatu dasar dalam proses untuk menghadapi tantangan kehidupan ke depannya. Nah, setiap orang pada dasarnya memiliki kemampuan kewirausahaan, tapi ada yang mampu untuk menonjolkannya, ada yang memiliki rasa takut untuk memperlihatkan kemampuannya. Nah, untuk menjadi wirausaha diperlukan suatu keberanian untuk memulai sesuatu yang baru. Nah, banyak wirausaha yang sukses juga diawali oleh keraguan atau rasa takut gagal. Jika rasa tersebut terus dikembangkan, maka kedepannya tidak akan mencapai suatu kesejahteraan atau tujuan yang ingin ia dapatkan dalam berwirausaha atau dalam kewirausahaannya. Nah, dalam materi ini ada pembahasan tentang leadership dalam wirausaha. Nah, leadership itu yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan itu apa sih? Kepemimpinan itu adalah proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Seorang pemimpin dikatakan berhasil jika percaya melakukan pertumbuhan yang berkesinambungan atau yang berkelanjutan atau yang terus meningkat dan efisiensinya juga meningkat dan keberhasilannya juga terus berlanjut dalam suatu wirausaha atau perusahaan yang ia buat atau yang ia kelola. Nah, para wirausaha juga para wirausaha juga memiliki daya kepemimpinan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, keterampilannya harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Di dunia wirausaha itu ada 4 keterampilan. Nah, yang pertama keterampilan konseptual atau disebut juga conceptual skill. Dalam kemampuan konseptual skill ini adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Yang kedua adalah keterampilan kemanusiaan atau disebut juga human skill atau human skill. Adalah kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik sebagai individu atau sebagai suatu kelompok. Nah, keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan administratif atau administrative skill. Keterampilan ini adalah seluruh keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengkoordinasian, penyusunan, kepegawaian, atau pengawasan. Keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan tentang teknik atau technical skill, adalah kemampuan untuk menggunakan peralatan-peralatan, prosedur atau teknik atau proses dari suatu bidang tertentu seperti bidang akuntansi, bidang keproduksian atau penjualan atau pemesanan dan sebagainya. Nah, poin yang selanjutnya ada dalam materi ini ada etika bisnis dan etika berwirausaha. Etika bisnis itu merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan berbisnis yang meliputi beberapa aspek, mulai dari aspek individunya, aspek perusahaannya, hingga aspek masyarakat atau aspek produsen yang dianggap sebagai suatu standar atau suatu pedoman untuk kedepannya. Nah, dalam etika bisnis ini memiliki 5 tujuan. Tujuannya yaitu yang pertama untuk persahabatan dan pergaulan. Tujuan yang kedua yaitu untuk
menyenangkan orang lain. Tujuan yang ketiga untuk membujuk pelanggan. Tujuan yang keempat untuk mempertahankan pelanggan. Tujuan yang kelima atau tujuan terakhir untuk membina dan menjaga hubungan dengan orang lain atau dengan pelanggan. Baik, kita akan membahas tentang pertemuan ketiga yang berjudul planning dalam berbisnis. Nah, planning dalam berbisnis ini adalah suatu tindakan atau langkah-langkah yang direncanakan untuk dilakukannya ketika kita akan menjalankan suatu bisnis atau suatu usaha. Nah, planning bisnis ini biasanya disebut juga dengan business plan. Ya, nah, apa sih itu business plan? Business plan itu adalah suatu dokumen yang tertulis yang menggambarkan bagaimana nih sifat dari usaha yang akan kita jalani, atau usaha dari sifat yang kita sedang jalani gitu. Dalam dokumen ini harus mengandung tentang strategi pemasarannya, strategi penjualannya, atau strategi dalam keuangannya, bagaimana nih mengelola uang untuk kedepannya, bagaimana kondisi keuangannya pada saat melakukan bisnis tersebut, dan juga bagaimana rincinya pendapatan atau pengeluaran uang yang dilakukan saat berbisnis tersebut. Nah, pembuatan dokumen ini bertujuan untuk mencantumkan tujuan yang ingin diraih oleh perusahaan agar tujuannya yang ingin dicapai suatu pengusaha ini akan tercapai gitu, tidak kemana-mana dulu gitu. Nah, dengan baik gitu caranya gitu, makanya dilakukan bisnis plan ini gitu. Nah, kita lanjutkan, kita membahas pertemuan keempat. Pertemuan keempat ini yang berjudul realisasi bisnis sebagai implementasi ukhuwah Islamiyah. Nah, kita harus tahu dulu kan apa itu pengertian bisnis. Pengertian bisnis secara umum dalam ekonomi yaitu bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan suatu laba. Nah, tujuan dari ukhuwah Islamiyah adalah apa sih tujuan dari ukhuwah Islamiyah? Nah, tujuan dari ukhuwah Islamiyah itu agar bisa mewujudkan hubungan persaudaraan yang ditandai dengan mengharapkan ridho dari Allah SWT semata dan bebas dari segala tuntutan kebutuhan baik dari segi duniawi atau maupun segi materi. Nah, jika kita ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, maka jangan sekali-sekali mengabaikan peluang usaha yang ada di sekitar kita gitu. Pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan kelima tentang studi lapangan bisnis kuliner sushi janda. Nah, dalam pertemuan kelima ini adalah pembahasan tentang studi lapangan yang dilakukan oleh kelompok 5 di gerai kuliner sushi janda. Nah, kita bahas dulu ya tentang sebuah peluang dalam berbisnis. Nah, sebuah peluang atau sebuah ide yang didasarkan kepada keinginan pelanggan. Peluang usaha di sekitar lingkungan kita sebenarnya sangat banyak loh, banyak banget. Baik dari apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, atau apa yang sering kita bicarakan sehari-hari dengan teman, dengan orang tua, atau dengan orang yang baru kita kenal. Nah, semuanya dapat mendatangkan suatu ide bisnis yang baru. Tapi di balik ide-ide tersebut yang terpenting adanya suatu keberanian yang muncul dari diri kita sendiri agar mendapatkan suatu peluang yang baik. Nah, dalam studi lapangan yang dilakukan oleh kelompok 5 ini di sushi janda, tepatnya di depan kampus, terinspirasi dari salah satu dalam memulai bisnisnya gitu. Contohnya seperti yang owner sushi janda ini yang bernama Pak Lukman. Nah, Pak Lukman ini biasanya Pak Lukman ini terinspirasi dari temannya yang menjual sushi dengan isian yang mentah. Nah, seperti sushi yang umumnya ya yang kita temukan di beberapa gerai
Susi. Nah, beliau itu berinovasi untuk gimana nih dapat penjualan yang baru gitu. Kan kalau sushi yang biasa itu kan udah biasa ya ditemukan di mana-mana. Gimana nih, apa sih yang baru? Nah, akhirnya beliau mendapatkan inovasi menjual sushi berbeda dari biasanya gitu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pertemuan ke-6. Nah, pertemuan ke-6 ini judulnya tentang jalan menuju wirausaha sukses. Nah, wirausaha merupakan pengambilan risiko untuk menjalankan sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk mencapai usaha baru. Intinya dari kewirausahaan adalah pengambilan risiko intinya dari kewirausahaan itu adalah pengambilan risiko, menjalankan usaha sendiri atau memanfaatkan peluang-peluang yang ada, menciptakan sesuatu yang baru, pendekatan inovatif atau pendekatan mandiri. Nah, seseorang yang akan menjadi wirausahaan harus memiliki tujuan yang jelas hingga bisa komitmen gitu dalam menjalankan usahanya. Sebelum memulai, seseorang harus mengetahui jenis dan cara melalui yang akan ditekuninya. Selain itu juga harus memahami masalah-masalah yang akan dihadapi sehingga dapat mengantisipasinya jika hal tersebut terjadi gitu, jika sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, kita bahas tentang pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 ini berjudul tentang strategi pemasaran produk dalam meningkatkan penjualan. Nah, kalau strategi pemasaran produk, kita harus tahu dulu kan apa itu sih pemasaran. Pemasaran itu yaitu proses kebutuhan manusia yang di mana terdapat barang dan jasa untuk memenuhi kehidupan masing-masing. Nah, pemasaran itu banyak ya dilakukan. Ada pemasaran online. Pemasaran online adalah kegiatan komunikasi pemasaran dengan menggunakan media internet atau media yang udah ada di zaman sekarang itu. Sedangkan kalau ada lagi nih pemasaran yang lain, ada pemasaran offline juga. Pemasaran offline itu adalah proses transaksi penjualan barang dan jasa secara langsung, secara tatap muka antara produsen dan konsumennya yang bertemu di suatu tempat, yang kita sebut dengan jual beli atau COD. Nah, ada juga nih pemasaran melalui sales. Pemasaran melalui sales ini merupakan yang hanya berfokus pada penjualan suatu produk perusahaan serta pemasaran ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk saja. Nah, ada juga pemasaran melalui marketing. Pemasaran melalui marketing merupakan keseluruhan sistem pada suatu kegiatan perusahaan yang bertujuan untuk merencanakan kemasan yang menarik atau produk atau ketepatan harga, menentukan cara promosi dan pendistribusian yang bertujuan dalam memuaskan pelanggan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 yang berjudul implementasi teori pemasaran terhadap praktik lapangan. Tetap membahas tentang pemasaran ya. Pemasaran menurut kelompok 8, pemasaran merupakan suatu proses seseorang dalam mendapatkan apa yang ia inginkan dengan cara menularkan produk dengan produk satu dengan produk yang lainnya. Dalam pemasaran ada beberapa unsur, diantaranya orientasi pada konsumen, terus penyusun kegiatan pemasaran secara integral, terus kepuasan konsumen. Nah, dalam implementasi teori pemasaran ini, produk yang telah dibuat oleh suatu wirausaha dan sudah menjadi bisnis dalam satu kewirausahaan tersebut. Beberapa produk tersebut ialah seperti produk banana roll, produk bakso aci dan buket. Nah, apa sih
pemasarannya dilakukan oleh kelompok 8 mampu mengimplementasikan teori tersebut dengan baik untuk pemasaran terhadap produk jualan yang dirintis oleh kelompok 8 ini. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9 yang berjudul tentang proses bisnis dalam kewirausahaan. Nah, apa sih itu proses produksi? Nah, proses produksi itu merupakan metode atau teknik bagaimana kegiatan penambahan faedah dan penciptaan suatu faedah gitu. Proses pemasaran itu meliputi yang pertama menganalisis peluang pemasaran, yang kedua mengalihkan pasar pemasaran atau mengalihkan pasar sasaran gitu, yang ketiga mengembangkan baruan pemasaran, yang keempat mengelola baruan pemasaran. Sebelum memuaskan konsumen, perusahaan harus memahami kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut sehingga dapat melakukan pemasaran yang tepat kepada konsumen yang ia capai gitu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pertemuan ke-10 atau pertemuan terakhir. Nah, yang berjudul tentang memahami dan menguraikan bisnis dari aspek finansial. Kita bahas dulu ya, apa itu working capital. Working capital adalah suatu selisih antara aset perusahaan saat ini dengan liabilitasnya. Apa sih itu liabilitas? Nah, liabilitas itu adalah jumlah utang yang dimiliki dan wajib dibayar oleh perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, kita bahas juga nih connecting people, artinya adalah berkomunikasi antar manusia. Komunikasi merupakan elemen yang paling penting untuk membentuk kehidupan bersosial yang lebih baik. Dengan komunikasi yang baik, pembisnis dapat menjual produk yang dimiliki dengan lebih baik dan juga bisa menghindari terjadinya kesalahpahaman antar kedua belah pihak, yaitu pelaku bisnis dan konsumen. Nah, yang terakhir kita bahas tentang konsep keuangan secara Islamnya. Konsep keuangan secara Islam yaitu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama 14 abad saat ini. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan dari mereview materi kewirausahaan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-10. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam memberikan pemaparan materi. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Bilat, pamit undur diri. Dadah semuanya. Terima kasih Bapak.